ulanginya satu kali lagi, tabuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Hea. Ya. Sudah siap? Siap. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang hubungan KPK dan FPB. Ya, sebelum masuk ke materi, kakak mempunyai lagu KPK dan FPB. Ya, adik-adik ikutin kakak ya. Siap? Siap. Harus semangat. Semangat. Mana suaramu? Ini suaraku. Berarti harus semangat. Mulai ya. Tabuk KPK dan FPB. KPK besar hati tidak sombong. 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 FPB kecil hati juga 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 sombong. KPK ambil pangkat yang terbesar. 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 Angka yang tidak sama dikalikan. FPB ambil faktor yang sama. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. Sudah? Ulangi satu kali lagi, tapi harus lebih semangat. Siap? Siap. Yo, 1, 2, 3. KPK besar hati tidak sombong. 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 FPB kecil hati juga 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 sombong. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil sama dikalikan. FPB ambil faktor yang sama. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. Sudah siap? Siap. Tadi kita akan membahas materi apa? Hubungan KPK dan FPB. Hubungan KPK dan FPB. Kalau menggunakan hubungan KPK dan FPB itu ada rumusnya. Apa Bu rumusnya? Nanti kakak jelaskan. Ya? Ya. Putri sudah sarapan? Belum. Kok Putri ketawa-ketawa? Putri mau bantuin kakak di depan. Enggak. Ya makanya diam. Halo. Hai. Hai. Halo. Sudah siap belum? Sudah. Kalau sudah berarti tidak ada yang ketawa-ketawa. Wah. Lihatinnya kemana? Ke papan tuh? List. Kemana? List. Nggak ada yang tengok kanan, tengok kiri. Katanya tadi mau tahu apa rumusnya. Mau tahu nggak? Mau. Kalau adik-adik masih ribut, kakak nggak mau masih tahu. Iya Kak. Hubungan KPK FPB. KPK FPB. FPB. Nah, di sini kita menggunakan rumus A. jika kita ingin mencari KPK, rumusnya seperti ini. KPK KPK A, B sama dengan A dikali
mencari KPK. Kalau yang awalnya FPB, berarti kita akan mencari PB. Nah, coba sekarang kakak tanya, kalau misalkan kita mencari KPK menggunakan rumus ini, FPB-nya harus diketahui dulu atau tidak? Ya. Ya apa tidak? Ya. Kalau kita ingin menggunakan rumus ini, berarti kita harus mengetahui dulu nilai FPB A dan B itu berapa ya. Kalau belum diketahui gimana? Kalau belum diketahui berarti kita cari tahu dulu. Gimana ya? Mencari FPB itu gimana? Tadi di tepuknya apa? Ambil faktor yang sama dulu, kemudian ambil pangkat yang terkecil. Apa pertama? Ambil faktor yang Sama. terus Ambil pangkat yang terkecil. kecil. Kalau KPK gimana carinya? KPK itu kita ambil pangkat yang Besar. Kalau FPB pangkat yang terkecil. Kalau di KPK itu angka yang tidak sama ikut dikalikan juga. Kan tadi ada di tepuknya, tepuk KPK dan FPB. KPK apa? KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. Angka yang tidak sama dikalikan, berarti kalau kita mencari KPK bukan menggunakan rumus ini, kita dengan cara biasa kita ambil pangkat yang terbesar, kemudian angka yang tidak sama ikut dikalikan. Sekarang kita akan membahas mencari KPK menggunakan rumus hubungan KPK dan FPB. Menggunakan rumus ini, coba A dikali B itu maksudnya gimana? Ada yang tahu? A itu apa? B itu apa? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak tahu, di sini kakak kasih tahu. A ini maksudnya bilangan yang pertama. Apa? Bilangan yang pertama. Gak kedengeran? Bilangan pertama. Ya, sedangkan B itu bilangan yang kedua. Ya, A itu bilangan pertama. Kalau B bilangan yang kedua. Misalkan kakak punya angka berapa ya nih? 24 dan 30. Angka yang keduanya berapa? 30. Pintar. Kalau angka yang pertama 24. Sekarang kita langsung ke contoh Sudah siap? Kalau nggak perhatiin nanti disuruh maju ke depan ngerjain. Mau tidak? Makanya harus perhatikan. Puput mau gantiin di sini di depan? Mau ngejelasin ke temannya Puput? Mau nggak? Makanya nggak usah ribut Puput. Iya, Kak. Misalkan kita akan mencari KPK. KPK menggunakan rumus ini. Nah, diketahui di sini. Di sini soalnya 16 dan 24. Nah, di sini sudah diketahui faktorisasi primanya nih. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Berapa? 16 faktorisasi primanya 2 pangkat 4. Artinya 2 pangkat 4 itu gimana? 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Sekarang yang 24 faktorisasi primanya 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu maksudnya gimana? 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Sip, pintar. Nah, di sini kita akan mencari KPK. Di sini kan belum diketahui ya FPB-nya itu berapa. Tadi kalau mencari FPB apa? Ambil faktor yang sama. Di sini ada nggak faktor yang samanya? Tidak. Di sini dari faktorisasi prima ini faktor yang sama yang mana? 2 ini
ambil pangkat yang Besar. terkecil. Berarti berapa pangkat yang terkecil? 2 Dua pangkat 3. pangkat 3. Berarti FPB dari 16 dan 24 itu berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 dikalikan 2 dikalikan 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikalikan 2? 8. Berarti FPB-nya adalah 8. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau sudah diketahui FPB-nya, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Yang mana? Yang atas apa? Yang mana? Yang ini ya. A itu apa tadi? Bilangan yang Pertama. Kalau B? Bilangan kedua. Angin, prok. Dengarkan lagi, lihatnya kemana? Ke papan tuh? Lihat di sini. Tadi kita sudah mencari KPK dari menggunakan rumus hubungan KPK dan FPB. Kan kita sudah mencoba mencari KPK. Nah, sekarang kita akan mencari FPB. Menggunakan rumus hubungan KPK dan FPB, tapi masih dengan 2 bilangan. Ya. Berlaku tidak dua bilangan itu menggunakan rumus itu? Berlaku ya. Tadi kan terbukti sama hasilnya. Nah, rumus untuk mencari FPB menggunakan rumus ini, rumusnya seperti ini. Berarti yang di depannya apa kalau mencari FPB? Tadi kan kalau KPK yang di depannya juga KPK. Berarti kalau mencari KPK yang di depannya juga kalau mencari FPB yang di depannya juga FPB. FPB A, B sama dengan A dikali B per, kan kalau tadi mencari KPK yang diketahui FPB-nya. Kalau kita mencari FPB yang diketahuinya apa berarti? KPK. KPK apa? KPK A, B. Nah, di sini soalnya angka 42 dan 144. Nah, di sini faktorisasi dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sedangkan faktorisasi dari 144 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Kita ini mau mencari apa? FPB. Berarti yang diketahui apa? KPK. Kita cari dulu. KPK-nya kan belum diketahui di sini berapa. Kita cari KPK-nya dahulu. Apa ya tadi kalau mencari KPK? Ambil pangkat yang terbesar. Kemudian angka yang tidak sama ikut dikalikan. Kita lihat. Ini sama tidak? 2 dan 2? Sama. 2 dan 2 pangkat 4 itu lebih besar yang mana pangkatnya? Lebih besar yang 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, 3 ini sama enggak? Sama. Yang lebih besar pangkatnya yang mana? 3 pangkat 2. Berarti dikali 3 pangkat 2. 2. Kemudian tadi kalau KPK itu cari faktor yang sama atau angka yang tidak sama ikut dikalikan? Angka yang tidak sama ikut dikalikan. Berarti dikali berapa tuh? 7. Berarti kita sederhanakan dulu. 2 pangkat 4 ini berapa? 2 dikali dengan 2 berapa? 4. 4 dikali 2? 8. 8 dikali 2? 16. Dikali berapa? 3 pangkat 2. 3 dikali 3 berapa? 9. 9. Berarti 16 dikali dengan 9. Dikalikan dengan berapa lagi? 7. Coba ini 16 dikali 9 berapa? 144. 144 dikali dengan 7 berapa hasilnya? 1008. 1008.
82 dan 144. 4. Kalau sudah diketahui KPK-nya, kita bisa masuk ke rumus hubungan KPK dan FPB. Kita masuk ya. Ini tadi apa? Bilangan Bilangan yang pertama. Yang diambil bilangan pertamanya apa? Faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya berapa? Faktorisasi prima dari 42 2 nih. Dikali 3 dikali 7 dikali berapa lagi? Faktorisasi dikali B. B ini bilangan yang kedua yang diambil faktorisasi prima. Berapa faktorisasi prima dari 144? 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2. 2 dikali 3 berapa? Maaf ya. Kan ini per KPK A, B. Berapa KPK 42 dan 144 itu? 1008. Bagi 1008. 2 dikali 3 berapa? 6. 6 dikali 7 berapa? 42 dikali berapa ini? 2 pangkat 4 itu tadi sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 16 kali 9. Kan 3 pangkat 2 itu kan 9. Tadi 16 dikali dengan 9. 144. 144. Nah, sekarang 40 ini kan dibagi 1008. KPK-nya tadi berapa? Berarti 42 dikali 144 berapa? 6.048. Berapa? 6.048. 6.048. 6.048. Gini Ya. dibagi 1008. hasilnya berapa? 6. Hasilnya 6. Nah, berarti FPB 42 dan FPB jika menggunakan hubungan KPK dan rumus hubungan KPK dan FPB itu hasilnya 6. Kita buktikan mencari FPB menggunakan cara yang biasa. Gimana? Tadi ditepuk KPK dan FPB. FPB itu ambil faktor yang sama, kemudian ambil pangkat yang terkecil. Coba faktor yang samanya yang mana? 2 diambil pangkat yang terkecil 2 nih, dapat 2 nih. Terus mana lagi yang sama? 3. Pangkat yang terkecilnya yang mana? 2 kali 3 berapa? 6. Sama atau tidak? Sama. Berarti ini berlaku tidak? Berlaku. Sekarang kita akan mencari FPB dari 3 bilangan itu menggunakan rumus hubungan KPK dan FPB. Kita buktikan itu berlaku atau tidak. Sudah paham yang ini kan? Sudah. Berarti bisa dilanjutkan? Bisa. Perhatikannya kemana? Ke Papan tulis. Nah, sebelum kita mulai tabuk semangat. 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 Siap? Siap. Di sini kakak punya angka 4, kemudian 6 dan 8. Nah, di sini disuruh mencari KPK-nya. KPK berarti rumusnya apa? KPK berarti kan kalau misalkan 3 bilangan kita menggunakan A, B, C. A, B, C. Berarti A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Harus diketahui apanya dulu? FPB. Berarti FPB apa? FPB A, B, C. Nah, di sini diketahui faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 6 itu faktorisasi primanya adalah 2 dikalikan dengan 3. Kemudian 8 2 pangkat 3 dikali 3. Ya? Ya. Berarti kita harus ketahui apanya dulu? FPB.
FPB. FPB-nya dulu. FPB-nya itu apa? Ambil pangkat yang terbesar. Kemudian angka yang tidak sama itu diikut dikalikan juga. Nah, di sini 2, 2, 2. Ini sama tidak? Dari ketiga bilangan ini faktornya? Sama. Sama. Berarti yang pangkat yang terbesar yang mana? 2 pangkat 3. 3. Dikali berapa angka yang tidak sama? 3. 2 pangkat 3 ini berapa? 2 kali 3, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Berarti 8 dikali 3 berapa? 24. Ini FPB-nya ya. FPB dari 4, 6, dan 8 ini hasilnya 24. Nah, kita menggunakan rumus hubungan KPK dan FPB. Kita buktikan kalau menggunakan 3 bilangan bisa atau tidak, berlaku atau tidak, kita buktikan ya. Ya. Kita masukkan. Ini bilangan yang pertama. Pertama. Bilangan yang pertama berarti yang diambil faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali berapa? B ini 2. 2 kali 3. 2 dikali 3 dikali berapa? C 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 3 per FPB-nya berapa? 24. 4. Nah, sekarang 2 disederhanakan dulu. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 kali 3 6. Kemudian 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 3 berapa? 24. 24. Tadi maaf ya, di FPB tadi kan diambil pangkat yang terkecil. Ini kan kita mencari FPB dulu tadi. Pangkat yang terkecil, faktor yang samanya kan tadi 2, berarti pangkat yang terkecilnya 2. Ya enggak? Iya. 2 dikali berapa? 3-nya sama, ada yang sama enggak ada, berarti 2 aja. Iya kan? Iya. 2, pangkat yang terkecil 2, berarti FPB-nya bukan 24 ya, maaf ya. 2. Ya, 2. FPB dari A, B, C itu adalah 2. Nah, 4 dikalikan 6 berapa? 24 dikali dengan 24 576 dibagi dengan 2 berapa? 288. Berapa? 288. Coba sekarang kita buktikan. Kita mencari KPK-nya menggunakan rumus yang biasa ya. Ya. KPK itu tadi ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar, mana ini yang pangkat yang terbesarnya? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu tadi 8. 8 yang tidak sama ke berapa? 3. Berapa 8 kali 3? 24. Berarti sama atau tidak? Tidak sama. Berarti rumus hubungan KPK dan FPB ini berlaku jika bilangan itu terdiri dari 2 bilangan. Jika dia lebih dari 2 bilangan atau kurang dari 2 bilangan itu tidak berlaku. 3 bilangan itu tidak berlaku menggunakan rumus hubungan KPK dan FPB. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup?